Eh, Baik, yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan mendapatkan ulang kami mendapatkan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan. Beliau menyampaikan bahwa itu tanah hukum, dia menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini, Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dari pantauan Presiden, Bang? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan kinerja di Kementerian Tenaga Kerja, baik Menteri maupun Wakil Menteri, cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja sudah cukup luar biasa. Terlepas kan, dari terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya. Ini kan masih proses hukumnya masih berjalan, masih 1 kali 24 jam setelah proses OTT itu. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan dugaannya pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih Mas, reminder apa yang perlu yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran Menteri, Wakil Menteri agar ya menghindari hal-hal semacam inilah, jangan sampai terjebak begitu. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan. Berkali-kali kita juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas seharian, selain dalam menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Mas, tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat korupsi pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian dan prioritasnya Pak Presiden? Ya tentu justru dengan kejadian ini akan barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori penyakit ini stadium 4, stadium lanjut, dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada
semuanya. Memang PR besar kita. Mas untuk Cukup ya? untuk reshuffle Mas, mungkin Mas untuk Reshuffle reshuffle ada apakah- kemungkinan arah sana nggak, Mas? pergantian Kira-kira? sementara atau gimana? Hah? Ada pergantian sementara atau gimana? Iya Mas. Belum kan, kita tunggu dulu satu kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Dan lagi kalau memang ada bukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau ingkar mas? Nah, Nanti pergantiannya. sabar dulu. Maksudnya Mas maksudnya belum tentu pergantian akan ada Kan begini. ada opsi dikosongkan Mas. Ya bisa jadi kan seperti itu dan tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya pejabat sementara atau menteri tugasan khusus, interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah ini akan terjadi nanti kita lihat. Pak Presiden apa segera akan mengumpulkan para pejabat atau menterinya juga Pak karena habis kejadian ini Pak? Segera mungkin. Tidak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil.